Sebelum dimulai, ini udah masuki larut malam. Ya, berdiri, diangkat tangannya, nah dua-duanya. Ya, angkat ke atas supaya pegalnya hilang. Terus digoyang ke kanan ke kiri. Ya, santri, santriawan, santriawati, berdiri. Yang tidur bangun. Yang tidur bangunkan. Mahal malam ini. Allah turunkan hujan. Rahmat yang kelihatan langsung oleh mata kita, itulah turun hujan. Ya, yang masih tidur. Baik, jemaah sekalian, duduk semua. Harus berdiri, kalau nggak berdiri nanti tidur lagi mustaminya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbatis su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kepada semua al-mukarramun, para alim ulama, para masyayikh, ahlu thariqah, santriawan dan santriawati, insya Allah tidak akan lebih dari supaya pas jam 12. Ya, insya Allah tidak akan lebih dari 20 menit. Siap sampai tuntas? Ini jamaah sekalian, tadi sudah disinggung beberapa sebelumnya mengenai kondisi kita Indonesia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang pertama ini yang masyhur, yang terkenal, kaitan dengan khairu qarni, sebaik-baiknya kurun atau zaman. Zamannya Nabi, kemudian yang berikutnya sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Tapi di hadis yang lain Nabi bersabda, khairu ummati awwaluha wa akhiruha wa fi wastiha al-qadar. Sebaik-baiknya umatku adalah yang awal, kemudian yang akhir. Maka Ibnu Qutaibah dalam kitab Mukhtalaful Hadis, dua hadis seakan-akan ta'arud, bertolak belakang. Dua-duanya sahih. Ternyata ada khairu ummah, sebaik-baik umat, selain yang awal juga yang akhir. Dan banyak penunjang hadis yang lainnya yang menunjukkan di akhir zaman. Di mana tandanya bahwa kebangkitan umat akhir zaman itu ketika dunia ini muliatil ardu, bumi dipenuhi oleh zuron, kedustaan, hoax. Kemudian wapisko, kefasikan. Dan hari ini kita melihat itulah kondisi akhir zaman. Dalam kondisi seperti itu, maka Allah akan kembalikan umat ini menjadi khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Sehingga di dalam akidah Asy'ariyah itu termasuk dalam bab yang kita dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tanda hari kiamat yang besar, bahwa khairu umat itu akan naik kembali. Hari ini adalah umat di bawah ibarat roda, maka sebentar lagi akan naik ke atas dan tanda-tandanya sudah semua terjadi. Lihat bangsa Arab Palestina, khususnya Gaza, ratusan ribu umat Islam melawak, nyawanya melayang, dizolimi,
dan itu disaksikan oleh miliaran umat manusia. Tapi para pemimpin dunia bisu, tidak bisa apa-apa. Ini sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi petanda umat akan dibangkitkan kembali. Sehingga kelompok mana yang akan menjadi motor penggerak kebangkitan umat akhir zaman ini? Saya tukir dalam kitab Al-Hadir Alam Islami. Fa'aktsaru asbabi an-nahdoh al-akhirah raji'atun ila tasawuf wal i'tiqadu fil awliya. Dari sebab-sebab terbesar bangkitnya umat akhir zaman ini adalah raji'atun ila tasawuf. Apabila umat ini kembali kepada ilmu tasawuf, apabila hati umat ini disucikan kembali dari najis maknawi. Lihat keserakahan. Orang yang korupsi itu serakah. Nabi menyebutnya hubbud dunya. Itu yang memporak-porandakan rusaknya umat ini adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Raji'atun ila tasawuf, kembali kepada tasawuf. Maka thariqah dalam Al-Jauhar Al-Mawhub, at-turuq kal mazahib. Thariqah adalah laksana madhab-madhab dalam fikih. Jadi thariqah adalah madrasahnya tasawuf. Maka kebangkitan akhir zaman itu lokomotifnya adalah thariqah mu'tabarah. Maka jatman kita bergerak, dilantik dari Sabang sampai Merauke, ahli zikir itulah pewaris bumi ini. Pak, Ibu sekalian, yang sekarang mendominasi dunia, yang banyak hartanya, saking banyak hartanya, laut dipager. Kira-kira muslim atau non-muslim? Allah berfirman, innal ardo yarisuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini kami wariskan, Allah wariskan kepada orang-orang soleh. Jadi sebetulnya yang non-muslim itu bukan pewaris bumi ini. Pewaris bumi adalah orang-orang soleh. Siapa orang soleh itu? Aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya? Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yuqalla fil ardi Allah, Allah, Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga di bumi ini tidak ada lagi pewaris bumi. Wali Allah, setiap napasnya, setiap tarikan napasnya, Allah, Allah, Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Itulah wali-wali Allah. Kalau wali Allah sudah tiada, maka hancurlah dunia ini. Itulah pewaris bumi sejati, pewaris bumi yang sesungguhnya. Kalau bumi ini pingin aman, damai dan berkah, maka pemimpin bumi ini adalah harus yang menjadi pewaris yang sesungguhnya. Kita lihat kepemimpinan Rasulullah SAW, khalifah yang 4. Kemudian ada Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel. Itu semua adalah pemimpin bumi sekaligus pewaris dunia ini yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Penduduk bumi ini aman, damai, tidak ada demo seperti hari ini. Maka kembali yang menjadi lokomotif pergerakan akhir zaman adalah ahli thariqah, di mana thariqah adalah madrasah dari ilmu tasawuf. Maka jamaah sekalian, ini terakhir, yang paling sulit, yang paling berat dari makom yang harus ditegakkan, bahwa thariqah adalah menciptakan para salik dan para murid, sahibul maqamati wal ahwal, orang-orang yang memiliki makom-makom, makom zuhud, makom sabar, makom syukur, makom ridho, makom tawakal, dan ahwal waridat ilahiyah yang Allah berikan ke dalam kolbu. Itulah thariqah.
Yang paling sulit adalah menegakkan makom zuhud dan membuang hubu dunia, cinta kepada dunia. Sebab dunia ini disebutkan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tiada lain kehidupan dunia kecuali kesenangan yang sesaat dan menipu kita. Maka tipnya hanya dengan zuhud. Zuhud itu apa? Bukan harus fakir, bukan harus miskin. Zuhud bukan harus meninggalkan dunia, tapi zuhud itu adalah hatinya tidak gelap dengan dunia, hatinya tidak wah dengan dunia. Kata para ulama sufi sederhana, zuhud itu la taproh bil maujud wala tahjan bil ma'dum. Tidak bangga, tidak sombong dengan yang ada, materi yang ada, dunia yang ada. Lalu ketika Allah cabut, tidak sedih ketika dunia itu hilang dari genggamannya. Yang mudah lagi, zuhud itu kalau bapak ibu punya mobil, simpen di garasi, jangan simpen di hati. Coba kalau punya mobil simpen di hati. Lagi sholat Allahu Akbar, hatinya ingat mobil. Jam 11 mau tidur, garasinya rekat-reket, nggak bisa tidur. Maka zuhud itu sederhana. Jangan masukkan harta ke dalam hati, biar genggam saja di dalam tangan kita. Itulah doa yang terbaik dari kutub pada zamannya Syekh Abu Hasan As-Sadzili, di mana doanya, doa zuhudnya, Rabbana wasi' alaina arzaqana fi dunyana. Kok nggak amin ini? Rabbana wahai Tuhan kami, wasi' luaskan arzaqana, rezeki kami fi dunyana, dalam kehidupan dunia kami. Bukan miskin, bukan fakir, tapi diluaskan rezeki dunia. Tapi wala, belum selesai, baru koma, wala tahjubna biha an ukhrana. Ya Rob, jangan jadikan rezeki yang luas menjadi penghalang untuk ibadah, untuk akhirat kami. Allahumma ja'alha fi aidina. Ya Allah, jadikan rezeki yang luas dalam genggaman kami. Manage perusahaan, manage perusahaan-perusahaan kita. Tapi wala, jangan masukkan dunia ke dalam hati kami. Itulah esensi dari zuhud yang hakiki, bukan fakir atau miskin. Karena Nabi Sulaiman sekalipun, Nabi Daud sekalipun kaya, jadi raja, tapi hatinya zuhud dari dunia. Inilah yang paling berat. Bagaimana mengeluarkan dunia dari hati, lalu bagaimana memasukkan makom zuhud di dalam kolbu kita. Maka terakhir jemaah sekalian, ini kisah di mana Syekh Abu Hasan As-Sadzili di zaman itu, banyak para ulama memaknai zuhud itu adalah tarku dunia, meninggalkan dunia, tidak mau berusaha. Lalu Syekh Abu Hasan As-Sadzili diberikan rezeki oleh Allah yang luas, bisa berusaha, punya perusahaan, perkebunan, peternakan. Kalau beliau menggunakan kendaraan yang termahal. Ketika itu di Mesir ada satu kendaraan kuda yang mahal sampai Raja Mesir pun gak kebeli. Syekh Abu Hasan As-Sadzili memberinya dan menggunakannya. Lalu Syekh Abu Hasan As-Sadzili kalau pakai baju, wah jauh dari baju yang lecek. Kalau baju termahal di toko. Kalau pakai selendang paling mahal di toko. Syekh Abu Hasan As-Sadzili ingin menjelaskan mana zuhud yang hakiki, yang sesungguhnya. Satu waktu Syekh Abu Hasan As-Sadzili menggunakan selendang yang mahal di majelis di hadapan murid-muridnya. Ada satu murid, dia lihat selendangnya aja. Selesai pengajian, kata Syekh Abu Hasan As-Sadzili, siapa yang mau bertanya?
Bertanyalah si murid itu, wahai Tuan Guru, saya ingin bertanya. Bukankah Tuan mengajarkan zuhud, tapi Tuan tidak zuhud? Wah, ini muridnya calakan atau colokan ini? Kata sang guru, apanya yang aku nggak zuhud? Itu selendang, saya tahu. Selendang Tuan Guru yang dipakai, itu selendang paling mahal di toko. Lalu kata Syekh Abu Hasan Asyadzili, iya, aku beli ini adalah selendang paling mahal di toko dan aku pakai. Tapi selendang yang mahal ini cukup ada di pundak, tidak pernah masuk ke hati. Tapi kamu yang tidak punya selendang mahal ada di hatimu. Siapa yang juhud, siapa yang tidak juhud? Itulah makna zuhud. Hati jangan sampai gelap mata. Hati jangan sampai dihijab dengan dunia. Maka oleh sebab itu, terakhir, yakinkan bahwa ahli thariqah yang mu'tabarah, yang berbalutkan Quran dan sunnah Rasulullah SAW, yang dipahami oleh para ulama, akan menjadi lokomotif penggerak kebangkitan umat di akhir zaman. Mudah-mudahan zaman inilah, karena kebangkitan Islam di akhir zaman bukan di Timur Tengah, sudah selesai. Baghdad sudah selesai dapat kehormatan dulu. Damaskus juga demikian, India juga demikian, Iran juga demikian. Tapi yang belum mendapatkan keemasan Islam adalah timur jauh Indonesia. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, mari kita pegang thariqah ini, kemuktabarohannya. Jaga dan jadilah ahli thariqah yang sesungguhnya. Jadilah ahli thariqah supaya sahibul maqamati wal ahwal, kita menjadi orang-orang yang benar-benar dihiasi dengan makom yang terpuji, dan hati kita puas merasakan kenikmatan batin, melihat dunia itu kecil. Kenapa? Qalbunya sudah merasakan waridat ilahiyah, kenikmatan bersama Allah, keintiman dengan Allah. Kecil dunia ini, mataun qalil, kenikmatan yang secuil dalam pandangan Al-Quran. Kita akan merasakan dunia ini kecil, dunia ini kecil. Yang besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kiranya guru untuk menutup dengan doa pula agar tambah barokah acara ini. Baik jemaah sekalian, mari kita pejamkan kedua matanya. Wudu wa tazallul, rendahkan dan hinakan kita di hadapan Allah. Bangsa kita sedang diuji. Mudah-mudahan para pemimpinnya dibersihkan hatinya, dan rakyatnya juga dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma parrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang terang-terangan maupun dosa yang kami sembunyikan, padahal Engkau selalu menatap kepada kami. Ya Rabb, kami tidak bisa menyebutkan dosa satu persatu saking banyaknya dosa yang kami perbuat. Kami hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Dosa yang kami perbuat mulai dari balik sampai malam ini. Ya Rabb, ampunkan kezoliman dari mata kami, kezoliman dari mulut kami melukai perasaan orang lain, kezoliman yang diperbuat oleh telinga, tangan, dan kaki kami.
Ya Rob, ampunkan pula dosa kedua orang tua kami. Ibu yang telah mengandung 9 bulan melahirkan dengan susah payah, merawat siang dan malam. Ayah yang telah menafkahi kami, menyekolahkan dan memesantrenkan. Dan ada di antara mereka yang tidak bisa berkumpul lagi dengan kami. Ya Rob, ampunkan dosa-dosa mereka. Jadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rob, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati. Penyakit ujub, bangga diri, penyakit sombong, hasad, iri, dengki kepada nikmat orang lain. Riya ketika beribadah ingin dinilai oleh manusia. Cinta dunia, cinta jabatan, dan cinta penghormatan dari manusia. Ya Rob, hidupkan hati kami bisa zikir selama-lamanya. Hati merasakan kebersamaan dengan Engkau kapanpun dan dimanapun berada. Ya Rob, kematian adalah kepastian. Jangan matikan kami sebelum kami memperbekali diri dengan ibadah yang ikhlas. Jikalau datang ajal kematian besok atau lusa, ya Rob, jadikan kematian kami kematian husnul khatimah. Mampukan lisan ini mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Jauhkan kematian kami, kematian yang buruk, kematian su'ul khatimah. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Wahai dan yang maha kaya, limpahkan rizki yang luas dan berkah bagi kami. Rizki yang menemani ibadah kami. Rizki yang menjadi fasilitas untuk akhirat kami. Jauhkan rizki yang haram, yang subhat, yang akan menjadi malapetaka buat kami nanti di akhirat kelak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan kami keluarga yang berkah, yang Engkau sinari dengan cahaya petunjuk-Mu. Jadikan anak cucu kami dan jadikan semua santriawan dan santriawati yang di pondok pesantren ini, Engkau berikan kepadanya ilmu yang nafi, yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, berikan hasanah dunia kepada kami. Kumpulkan dengan para ulama, kumpulkan dengan orang-orang soleh. Wafil akhirati hasanah, kumpulkan di alam kubur beserta guru-guru kami tercinta. Ya Rabb, jadikanlah kami pewaris surga Firdaus beserta Nabi-Mu dan keluarga kami. Tutuplah pintu neraka rapat-rapat bagi kami dan keluarga kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bil barakah al-Fatihah.